Miskonsep tentang hipnosis. Halo sahabat Smart Hypnosis Center, kembali lagi bersama saya Reski Daniel. Kali ini saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik, dan topik ini paling sering ditanyakan kepada saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang hipnosis, dan pada topik kali ini saya akan membahas hal itu semua. Jujur aja, saat pertama kali saya menyaksikan tayangan hipnosis di televisi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya. Lalu saya membuat beberapa kesimpulan tentang hipnosis pada saat itu. Yang pertama, saya merasa bahwa hipnosis itu tidak ilmiah. Lalu saya juga mengartikan bahwa hipnosis itu bisa mengontrol atau mengendalikan siapapun. Lalu kesimpulan yang ketiga, hipnosis bisa membuat orang lain tidak ingat atas apa yang telah dilakukannya. Yang keempat, hipnosis bisa membuat orang lain berkata jujur. Yang kelima, hipnosis membuat orang lain tidak sadarkan diri. Yang keenam, hipnosis dapat membuat orang lain mengikuti apa saja yang kita sugestikan. Lalu kesimpulan saya yang terakhir atau yang ketujuh, hipnosis ini ilmu yang berbahaya karena orang bisa tidur selamanya apabila tidak dibangunkan kembali. Pemikiran ini terus saya pegang ketika saya mendapatkan pemahaman awal tentang hipnosis. Jadi ketika saya berhubungan dengan seorang yang bisa menghipnosis, saya itu merasa ada ketakutan di dalam diri saya. Namun suatu ketika saya sudah mengikuti training dan belajar tentang hipnosis dari literatur yang tepat, saya mulai memiliki pemikiran yang benar tentang hipnosis ini. Hipnosis yang benar akan saya sampaikan juga kepada Anda semua, sehingga Anda teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang hipnosis ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hipnosis tidak ilmiah. Oke, ini sering sekali ditanyakan kepada saya. Saya berikan sebuah analogi seperti ini. Bayangkan kita sedang menonton pertunjukan sulap. Pada saat itu kita pasti tercengang dengan kepiawaian aksi pemain sulap tersebut dengan segala trik yang dimilikinya. Lalu pada saat selesai, kita penasaran, apa sih yang dilakukannya? Bagaimana cara dia melakukannya? Lalu kita melakukan analisis sebatas apa yang kita miliki, yang kita pahami. Lalu pada suatu ketika kita mentok memikirkan jawabannya tanpa menemukan jawaban yang memuaskan. Biasanya gap ini kita langsung bersimpulan bahwa hal itu pasti ada kekuatan mistisnya, pasti punya jin. Jangan-jangan dia pakai kekuatan gelap lagi. Nah, kemudian si pesulap ini membocorkan rahasia triknya. Setelah dia membocorkan rahasia triknya, lalu kita berkata, oh gitu doang, ya gue juga bisa. Nah, perhatikan, kenyataan seperti itulah yang kita alami sebagai manusia. Kita hanya bisa menganalisis sesuatu hanya berdasarkan apa yang kita lihat dibandingkan dengan pemahaman dan pengetahuan yang kita miliki. Gampangnya gini, apabila kita mau membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi tentang hipnosis tanpa memiliki pemahaman yang kuat, ya akhirnya muncullah sebuah kesimpulan yang tidak tepat. Berbicara tentang hipnosis yang ilmiah, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Pernah nggak Anda melamun di siang bolong? Atau Anda pernah menangis, merasa sedih saat menonton sebuah film atau mendengar sebuah lagu? Atau Anda pernah merasa ketakutan berada sesuatu atau takut terhadap sesuatu? Atau Anda pernah mengalami situasi di mana Anda berdoa dengan sangat khusyuk? Jika pertanyaan tersebut Anda menjawab iya, pertanyaan berikutnya adalah saya mau tanya kepada Anda, apakah peristiwa-peristiwa tersebut bisa Anda jelaskan secara ilmiah?
Dan apakah peristiwa tersebut alamiah? Jika Anda melakukannya dan Anda mengalami sendiri, Anda kemungkinan besar akan mengatakan, ya itu prosesnya alamiah, itu prosesnya ilmiah. Ditinjau dari ilmu hipnosis, semua kejadian tersebut adalah kejadian hipnosis atau kejadian-kejadian yang membutuhkan kondisi trance atau kondisi hipnosis. Bahkan pada saat Anda mengantuk di malam hari, itu sudah membuat Anda masuk ke dalam kondisi hipnosis. Jadi bisa saya simpulkan, setiap harinya seseorang itu pasti masuk dalam kondisi hipnosis. Lalu ada pertanyaan, Pak, lebih ilmiah dong penjelasannya. Baik, jadi di dalam otak itu ada yang disebut dengan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter ini adalah semacam senyawa organik yang berfungsi memberikan pesan berupa zat-zat kimiawi dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Pada saat kondisi hipnosis, zat yang dikirimkan itu bernama enkefalin dan endorfin. Enkefalin dan endorfin ini dapat meningkatkan mood dan membuat seorang menjadi lebih santai, lebih nyaman, sehingga orang tersebut lebih mampu menerima kondisi-kondisi yang dianggap negatif, seperti rasa sakit atau gejala-gejala lainnya. Kalau seandainya Anda ingin melakukan kalibrasi atau pengukuran, kita bisa gunakan suatu alat yang disebut dengan EEG. EEG ini, atau istilah yang diperpanjang dengan electroencephalographs, ini ditemukan oleh Emil Raymond. Jadi Emil Raymond ini dengan EEG itu mampu merekam aktivitas otak. Jadi otak itu bisa menghasilkan gelombang otak, di mana gelombang-gelombang otak ini ternyata memiliki frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, di dalam EEG kita menemukan ada 4 frekuensi yang terkenal yang paling sering muncul dalam aktivitas kita. Yang pertama itu adalah gelombang beta. Gelombang beta ini frekuensinya di atas 12 Hz sampai dengan 20 Hz. Ini adalah gelombang otak di mana kita berada dalam situasi aktivitas sehari-hari. Kondisi dengan sangat terjaga, sangat analisis, dan sangat waspada. Jadi kalau Anda yang kurang terkonsentrasi, Anda kurang fokus, sebenarnya jika ditinjau dari EEG, Anda lebih dominan di gelombang beta. Lalu kemudian di gelombang alfa. Gelombang alfa ini frekuensinya dari 8 Hz sampai 12 Hz. Jadi gelombang alfa ini adalah suatu gelombang di mana akan terjadi pada saat seseorang mengalami relaksasi atau Anda dalam kondisi istirahat atau dengan tanda-tanda Anda mulai mengantuk. Secara natural, setiap orang akan menghasilkan gelombang alfa setiap akan tidur. Tepatnya pada masa peralihan antara sadar menuju tidak sadar ya. Fenomena alfa juga dimanfaatkan oleh penghipnotis atau hipnoterapis untuk memberikan sugesti kepada orang lain. Bahkan orang yang melakukan meditasi itu juga bisa dikatakan yang bersangkutan sedang menghasilkan gelombang alfa. Lalu berikutnya gelombang theta. Gelombang theta ini terjadi pada seseorang yang mengalami tidur ringan hingga tidur nyenyak. Namun bedanya adalah theta itu adalah tidur dengan mimpi. Nah, jika Anda pernah mengalami kondisi tidur dengan mimpi, berarti gelombang yang terjadi pada otak Anda itu adalah gelombang theta. Itu tanda-tandanya bisa terlihat dari nafas mulai melambat dan lebih dalam. Selain tersebut, dalam kondisi theta, mata itu sudah mulai terlihat dengan istilah REM, Rapid Eye Movement, yaitu bulu mata itu mulai bergerak-gerak dengan sangat cepat. Dalam kondisi hipnosis, theta adalah kondisi deep trance yang sangat bermanfaat untuk hipnoterapi. Ternyata tidak harus tidur. Dalam kondisi sehari-hari pun kita bisa masuk dalam kondisi theta.
Pada saat kapan? Pada saat kita berdoa dengan sangat khusyuk sekali. Itu sudah berada di dalam kondisi gelombang theta. Bahkan ketika Anda merasakan emosi yang sangat meluap-luap, juga bisa dikatakan bahwa kita sedang dalam kondisi theta. Bahkan kita melihat anak-anak yang seperti melakukan halusinasi, misalnya mereka bermain mobil-mobilan. Ya seru banget tuh lihat anak-anak bermain mobil-mobilan atau perang-perangan atau main masak-masakan, berhalusinasi sendiri. Itu disebut dengan kondisi dominan mereka dalam gelombang theta. Jadi bisa kita katakan bahwa gelombang theta ini adalah gelombang yang sebenarnya pernah kita alami, namun kita belum sadar teorinya bahwa itu adalah gelombang theta. Lalu yang terakhir adalah gelombang delta. Gelombang delta ini adalah gelombang di mana kita memiliki amplitudo atau frekuensi di mana 0,5 Hz sampai 4 Hz. Ini gelombang di mana terjadi ketika Anda tertidur sangat lelap. Sangat lelap, bahkan bisa dikatakan tidur tanpa mimpi. Jadi kalau fase delta ini sebenarnya bukanlah fase yang bisa kita sugesti, tetapi fase delta bisa digunakan sebagai fase untuk beristirahat. Fase untuk beristirahat bagi tubuh dan pikiran kita. Jadi kalau Anda ingin menginginkan kualitas tidur yang tinggi, maka Anda bisa mendapatkannya jika gelombang otak Anda berada di gelombang delta. Jadi dari keempat gelombang tersebut, ya, dari gelombang beta, alfa, theta, delta, bisa kita simpulkan bahwa seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis itu jika pikiran atau otaknya berada dalam dominan di gelombang alfa dan theta. Ini untuk menjawab jika ada yang bertanya seberapa ilmiahkah kondisi hipnosis, atau kondisi hipnosis ini ada alat ukurnya nggak secara ilmiah. Maka jawabnya bisa dengan menggunakan alat EEG atau elektroencefalograf. Lalu kita masuk kepada miskonsep yang kedua. Miskonsep yang sering juga ditanyakan adalah hipnosis itu bisa nggak sih mengontrol atau mengendalikan siapa saja yang kita inginkan? Oke, baik. Saya ingin memberikan sebuah penjelasan kepada Anda. Pemahaman ini sering Anda dapatkan atau orang awam dapatkan ketika mereka menonton pertunjukan hipnosis. Dalam pertunjukan itu terlihat si penghipnosis seolah-olah mempertunjukkan suatu cara bagaimana hipnosis itu seolah-olah punya kuasa mengontrol atau mengendalikan siapa saja yang dia sugestikan. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa apakah itu berlaku untuk semua orang, apakah hal itu benar-benar terjadi. Saya ingin memberikan suatu penjelasan secara jelas dan tegas kepada Anda bahwa penghipnotis atau hipnotis itu tidak bisa mengontrol siapa saja yang dia inginkan, tetapi hanya kepada siapa saja yang memang sudah bersedia. Jadi kalau orang tersebut tidak bersedia, maka hipnosis ini tidak bisa dilakukan. Kalau memang bisa mengendalikan siapa saja yang diinginkan, sebaiknya para jagoan hipnosis ini dibayar mahal saja ke medan perang. Ya, nanti dia ke medan perang, lalu datang menghampiri kedua belah pihak, lalu dihipnotis tuh. Lalu bilang, ayo damai, maka mereka pendamai. Maka apakah bisa? Ya karena nggak bisa, makanya nggak disuruh ke sana gitu ya. Atau si penghipnosis ini juga bisa langsung datang ke DPR atau presiden untuk membuat suatu aturan biar membuat dia naik jabatan, atau jadi menteri kek, atau jadi kepala lembaga tertentu kek. Ternyata tidak bisa, karena memang tidak bisa. Kalau Anda termasuk mempercayai hal ini, berarti Anda kebanyakan nonton film drama atau film fiksi. Miskonsep yang ketiga, hipnosis membuat orang lain tidak ingat atas apa yang telah dilakukannya. Ini sering sekali ditanyakan karena pada saat itu terlihat di televisi bahwa ketika bangun, seseorang yang dihipnosis itu seolah tidak ingat barusan tuh diapain ya, telah terjadi apa, saya itu diberikan sugesti apapun gitu ya, dia tidak ingat. Kenyataannya adalah lupa itu adalah proses yang ilmiah yang wajar. Bahkan saya yakin diantara kita sering sekali
lupa menaruh suatu barang padahal baru saja Anda meletakkannya beberapa saat yang lalu. Lupa ini hal yang wajar karena kita sedang teralihkan fokus kita dari satu hal menuju hal yang lain. Nah, begitu juga dengan hipnosis. Seseorang bisa lupa karena dia teralihkan fokusnya dari fokus di dominasi pikiran bawah sadar menuju pikiran sadar. Namun, kalau seandainya kita ingati kembali, dia akan ingat kok. Dia akan ingat bahwa apapun sugesti yang diberikan pada dia, dia ingat. Nah, kemudian dalam kondisi permainan hipnosis, sering sekali si penghipnotis itu memang sengaja membuat lupa. Jadi lupa itu adalah sebuah bentuk sugesti kepada dia, sehingga nanti ketika dia bangun, dia memang lupa. Tujuannya adalah memang sengaja biar terlihat lupa. Tujuannya apa? Agar terlihat bahwa hipnosis ini keren sekali. Lalu kemudian ada juga yang memiliki konsep atau miskonsep yang keempat, hipnosis itu bisa membuat orang lain berkata jujur. Nah, ini sering sekali orang datang belajar hanya untuk biar bisa menghipnosis orang lain, biar bisa mengetahui atau kepo-kepo lah ya kepada orang lain, ingin tahu suatu informasi untuk membuat orang lain berkata jujur. Nah, kenyataannya seseorang itu hanya mau menjawab pertanyaan. Sekali lagi, seseorang hanya mau menjawab pertanyaan karena memang yang bersangkutan mau menjawabnya. Bahkan dalam kondisi hipnosis pun, seseorang itu bisa menolak untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalnya Anda mendapatkan referensi dari televisi, ya tentu saja beda. Di televisi itu, sebelum pertunjukan, si penghipnosis dan subjek hipnosis atau orang yang dihipnosis itu sudah deal-dealan dulu kok, sudah briefing dulu, sudah agreement dulu, perjanjian tanda tangan, sehingga mereka memang sudah dikondisikan agar tidak ada penolakan. Ini sangat berbeda kalau seandainya kita menggunakan hipnosis ini untuk kegiatan sehari-hari. Lalu berikutnya, miskonsep yang kelima. Hipnosis membuat orang lain tidak sadarkan diri. Ini menarik karena kita lagi-lagi referensinya adalah televisi. Di televisi kita melihat seorang penghipnosis itu melakukan pertunjukan hipnosis, di mana ketika dia menghipnosis orang lain, si klien atau orang yang dihipnosis seperti menunjukkan keadaan tubuh yang tidak sadarkan diri. Badannya kaku, lemas, lunglai, dalam keadaan tutup mata, seolah dia sedang tidak sadarkan diri. Apakah benar? Kenyataannya tidak ada korelasi sama sekali dengan kondisi tubuh kaku, diam, lunglai dengan keadaan tidak sadarkan diri. Dalam kondisi hipnosis, orang tersebut sangat sadar, sangat terfokus, sangat rileks. Kondisi orang yang tidak sadarkan diri itu disebut dengan orang pingsan. Kalau keturusan itu disebut dengan orang mati. Jadi orang yang tidak sadarkan diri justru tidak bisa disugesti. Orang pingsan, orang mati tidak bisa disugesti. Tetapi dalam kondisi hipnosis, orang tersebut justru dalam keadaan yang sangat terfokus, sangat rileks. Ini sama seperti ketika Anda mendengarkan pembelajaran dari guru favorit Anda atau pembelajaran dari materi yang Anda sukai. Anda sangat terfokus, sangat rileks dalam mendengarkannya. Seolah hanya suara dia saja yang terdengar, suara-suara di sekitar kita tidak terdengar. Atau ketika Anda bekerja, di mana Anda sangat fokus pada pekerjaan Anda, seolah ketika ada telepon masuk atau orang yang memanggil Anda seolah mendengarkannya tetapi tidak fokus atau seolah tidak ingin menjawab atau merespon dari panggilan tersebut. Oke, lalu kemudian miskonsep yang keenam. Hipnosis dapat membuat orang lain mengikuti apa saja yang kita sugestikan. Jadi anggap saja Anda sudah berlatih hipnosis ya. Lalu kemudian Anda bisa membuat orang lain trance. Anda bilang tidur, oke, orang tersebut tidur. Lalu ketika dia sudah tidur, Anda ucapkan sugesti apapun, apakah orang tersebut akan mengikutinya? Jawabannya adalah tidak. Seseorang hanya mau mengikuti sugesti, ini yang benar ya. Seseorang hanya mau mengikuti sugesti yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai moral dan etika yang terdapat di dalam sistem kepercayaan orang tersebut. Jadi, kalau misalnya Anda berkata kepada seorang, sekarang pindah agama, ya dia tidak akan bisa. Sugesti Anda akan ditolak karena sugesti Anda bertentangan dengan nilai kepercayaan orang tersebut. Jadi, Anda tidak perlu khawatir kalau misalnya seorang masuk dalam kondisi hipnosis. Karena si penghipnosis yang benar ketika dia memberikan sugesti harusnya sugesti yang positif. Tetapi kalau ada penghipnosis yang sengaja memberikan sugesti negatif, tenang saja kok, kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda, maka Anda dapat menolak sugesti tersebut. Bahkan Anda juga bisa langsung bangun dari kondisi hipnosis. Lalu miskonsep yang ketujuh, ilmu hipnosis ini berbahaya karena tidak bisa dibangunkan kalau tidak dibangunkan, ya. Jadi ada suatu ketakutan yang muncul pada seseorang yang belajar hipnosis. Pak, kalau misalnya saya tidurkan lalu dia tidak bangun lagi tuh gimana sih Pak? Atau Pak, nanti diajarkan kan caranya bagaimana membangunkan si klien lagi. Nah, ini ketakutan-ketakutan ini muncul karena mereka memiliki persepsi bahwa kalau sudah trance, sudah tidur, dia tidak akan bangun lagi. Itu salah. Simpulan yang benar adalah subjek itu atau klien itu bisa bangun kapanpun dia mau. Kalau dia merasa harus bangun, maka dia pun akan bangun. Bahkan kalau seandainya kita berikan contoh ekstrim, si penghipnotis itu tiba-tiba kena serangan jantung, si klien ketika waktu kosong atau tidak ada mendengar sugesti sama sekali, dia bisa bangun kok. Bahkan contoh ekstrim yang lain, anggap saja ada peringatan gempa bumi, air turun, maka jangan kaget kalau si klien ini yang duluan bangun, duluan lari daripada Anda, si penghipnosisnya. Jadi Anda nggak usah khawatir, ini mirip seperti orang tidur kok. Orang tidur pasti bangun lagi kan. Seyakin-yakinnya Anda percaya orang tidur akan bangun lagi, maka seyakin-yakinnya juga Anda percaya bahwa orang yang dihipnosis juga akan bangun lagi. Bahkan tanpa Anda berikan sugesti bangun, orang tersebut pun akan bisa bangun dengan sendirinya. Demikian pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang sangat fundamental. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah rumah, fundamental itu adalah fondasi. Dengan menanamkan fondasi yang tepat, dengan memahami miskonsep ini akan membuat proses hipnosis jadi mudah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sering sekali orang susah masuk trance, atau bisa juga orang itu sebenarnya sudah masuk trance tapi dia tidak meyakini itu sedang trance karena di dalam pikirannya, di dalam benaknya masih memiliki miskonsep dari 7 miskonsep ini. Jadi tugas Anda adalah mempersuasif klien, mempersuasif subjek, meyakinkan mereka bahwa 7 miskonsep ini harus dihapuskan di dalam pikirannya. Jika hal itu bisa dilakukan, maka proses hipnosis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Bersama saya Reski Daniel, salam dahsyat luar biasa.